Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 157 CGP Angkatan 11 akan mendemonstrasikan proses coaching untuk supervisi akademik. Saya Rizdarini Intanti dari SD Negeri Gayam 3. Saya Dia Dwi Puspitaningrum dari SD Negeri Mecar 3. Saya Retno Ayu Setianingrum dari SD Negeri Bandar Kidul 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya edisi hari ini? Sangat baik, bisa sangat bersemangat. Alhamdulillah. Hari ini cuma melakukan coaching ya. Tidak bukan cara melakukan coaching dengan dia. Baik, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan pertanyaannya sama Ibu Lucia tentang sisi pengajuan tentang penilaian kita hari ini. Ya, pada coaching kita siang ini, box dan box coaching saya nilai sesuai dengan bukti penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alat kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan tersebut kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan fungsi coaching ya Bu, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah, baiklah Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita ini? Jika Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berikut. Jadi, pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau secara spesifik, saya akan berusaha untuk fokus untuk kehadiran secara penuh dalam mendengarkan apa yang dikatakan dari permasalahan kopi, sehingga saya nanti juga menggali potensinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian yang pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan yaitu dapat membantu coach untuk menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang sedang dihadapi coach tersebut. Ya, baik. Demikian dulu ya Bu untuk observasi kita pada kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya kepada coaching. Baik Bu, saya akan memulai coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Bu Istia. Iya. Apa kabar hari ini Bu Dia? Luar biasa baik Bu Istia. Luar biasa baik ya Bu Dia. Kira-kira hari ini apa nih yang mau dibicara? Hari ini saya ingin membicarakan tentang permasalahan saya yang ada di kelas tadi pagi. Ya, saya menemui anak-anak ini, ada satu anak yang sering dia itu menangis terus. Kemudian sudah ini nggak tahu penyebabnya apa, entah itu di temannya atau gimana. Terus dia itu juga ini apa untuk mengontrol emosi itu dia masih kesulitan. Jadi sering marah tapi juga sering menangis seperti itu. Jadi saya bingung untuk menenangkan anak ini itu seperti apa. Sebelumnya apa yang ingin Ibu harapkan dari proses coaching hari ini? Saya ingin
level berapa untuk peningkatan dari perubahan yang diharapkan? Saya ingin meningkatkan ke setidaknya level 7 terlebih dahulu. Kalau untuk level 10 itu sepertinya masih sulit untuk saya kan. Saya jadi ke 7 terlebih dahulu. Level 7 ya. Kalau dari sini ya Bu, mungkin saya akan menggarisbawahi bahwa memang ketika murid tidak bisa bersosialisasi dengan temannya, maka itu akan menjadi kesulitan bagi anak. Dan jika dia bingung apa yang harus dilakukan, kira-kira pernah tidak dia mencoba melakukan sesuatu sebelum ada perubahan itu, dia melakukan sebuah strategi sehingga anak itu bisa berubah. Kira-kira pernah tidak Ibu mencoba untuk melakukan strategi? Kira-kira strategi apa? Saya pernah mencobanya dengan cara saya mendekati dia, terus kemudian saya ajak ngobrol secara personal di luar jam pelajaran untuk menanyai mengapa kok seperti itu sikapnya di kelas seperti itu. Jadi latar belakangnya saya ganti terlebih dahulu. Berarti dia lebih ke pendekatan secara personal begitu ya Bu? Kira-kira ada perubahan tidak setelah dia melakukan pendekatan secara personal? Kalau saya amati ini masih belum, mungkin kan belum saya terapkan lagi. Kalau yang pertama ini ya anaknya lebih tidak terlalu marah-marah lagi. Masih cuma sedikit saya rasa, belum ke level itu ya. Belum sampai ke level yang Ibu harapkan. Kira-kira dia ingin mencoba strategi apa lagi? Apa ada gambaran strategi apa yang ingin dia lakukan? Apa ya? Kalau menurut saya mungkin akan saya terapkan pembelajaran sosial emosional mungkin di kelas. Jadi untuk memfokuskan dia dan dapat mengontrol emosi siswa tersebut. Jadi lebih bisa mengontrol, tidak lagi marah-marah dengan temannya. Seperti itu. Itu akan dilakukan kira-kira dalam waktu dekat ini atau masih ada lagi rencana yang akan Ibu prioritaskan sebelum itu? Mungkin akan segera saya lakukan gitu ya. Karena saya mengajarnya itu bahasa Inggris 1 minggu sekali, jadi di hari Rabu, nanti hari Rabu berikutnya akan saya terapkan di kelas tersebut. Berarti ada jangka waktunya ya Bu nanti. Kira-kira hal itu nanti menurut Bu Diah ya ini, itu nanti akan berdampak secara khusus kalau dilakukan setiap hari atau memang setiap pelajaran saja Bu? Saya rasa berdampak untuk sehari-harinya dia. Jadi bisa untuk sehari-harinya dia aja ya Bu ya? Iya. Di kelas juga dapat juga bisa. Selain di kelas, dia juga melakukan pendekatan personal dan juga pengembangan sosial emosionalnya itu di luar kelas juga dilakukan tidak oleh dia? Kalau di luar kelas, saya pernah melakukan pendekatan personal itu mungkin waktu menghadapi murid ABK. Jadi saya juga pernah melakukan hal itu pada anak-anak mungkin yang karena dia itu tidak bisa fokus dalam belajar, itu maunya keluar saja. Jadi saya mulai melakukan itu, anaknya alhamdulillah mau lagi belajar sedikit demi sedikit. Jadi di luar jam belajarnya. Itu dengan strategi yang mana itu? Dengan pendekatan personal. Dengan pendekatan personal yang tadi secara personal baik di kelas maupun di luar kelas. Iya. Kira-kira Bu Diah nanti akan melakukannya mulai kapan kan? Hari Rabu minggu depan. Rabu minggu depan ya Bu? Iya. Oke, berarti kita mungkin akan membicarakannya lagi setelah Ibu menerapkannya di kelas dan pendekatan personal yang lebih personal itu tadi. Kira-kira hasilnya bagaimana? Saya tidak sabar untuk mendengarnya ya Bu. Nanti ceritakan ke saya hasilnya. Baik, Bu Stia. Ya, untuk hari ini
coaching kita akhiri sampai di sini ya Bu. Silakan nanti kalaupun ada yang ingin disampaikan sebelum waktunya kita berbincang lagi, saya dengan senang hati akan mendengarkan ini. Baik Bu Sia, terima Iya. kasih atas bimbingannya. Ya, sama-sama Bu Dia. Aku pinjaman branding. Apa ya sih? Assalamualaikum Bu Listia. Waalaikumsalam Bu. Oh iya, Bu Listia tadi barusan melakukan coaching ya dengan Bu Dia. Iya Bu. Alhamdulillah, sudah selesai tadi ya. Iya, sudah selesai Bu. Nah, sebelum penutupan nih, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu untuk pasca observasi ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya rasa saya sudah melakukan proses coaching hari ini dengan alur cerita Bu. Yaitu saya juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah. Saya juga sudah menanyakan tentang rencana aksi dari Bu Dia dan juga tentang tanggung jawab yang akan dilalui setelahnya. Dan saya tadi sudah juga berfokus dengan kesadaran penuh, dengan kehadiran penuh untuk mendengarkan permasalahan dari Bu Dia, dan saya juga menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, bagus sekali Bu Listia. Menurut saya sebagai observer nih, dari proses coaching tadi antara Bu Listia dengan Bu Dia sudah berjalan dengan sangat baik dan sudah sesuai dengan alur cerita. Bu Listia juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan dengan Bu Dia sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Bu, saya ingin terus mengembangkan tentang bagaimana cara dapat menggali potensi dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga memancing ide-ide kreatif dari coaching sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, semoga kita kedepannya bisa melakukan